kata Nabi SAW tadi, batrul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Inilah yang dimiliki oleh iblis tadi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi robba wa bil islami dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga kita bisa duduk di masjid yang mulia ini insyaallah dalam rangka untuk sama-sama kita mengkaji satu kitab Ahbabullah, orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita masuk ke golongan yang berikutnya, orang-orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah al-mutawadhi'in. Al-mutawadhi'in. Apa itu al-mutawadhi'in? Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang rendah hati. Golongan yang ke-24 adalah orang-orang yang rendah hati. Siapakah mereka yang rendah hati itu? Dijelaskan oleh para ulama. Ya, para ulama salafus saleh bervariasi di dalam mendefinisikan siapakah orang yang tawadhu. Dalam bahasa Arab adalah tawadhu'. Kalau bahasa kita adalah rendah hati. Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala menjelaskan, tawaddu' an tuqabbila an tad'a lil haqqi wa in qabilta min sabiyyin nasi aw ajhalin nas. Ada seorang ulama salafus saleh yang bernama Al-Imam Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad mendefinisikan tawadhu' adalah antad'a lil haqq, engkau tunduk terhadap kebenaran. Engkau tunduk terhadap kebenaran. Wa in qabilta min sabiyyin nas, walaupun kebenaran itu kamu dapatkan dari anak kecil. Au ajhalin nas, atau kebenaran itu kamu dapatkan dari orang yang paling bodoh di antara manusia. Kita ulang lagi. Jadi tawadhu itu adalah engkau tunduk kepada kebenaran. Kita tunduk kepada kebenaran walaupun kebenaran itu datang dari anak kecil atau orang yang paling bodoh di antara manusia. Jika itu berupa kebenaran dari lisan anak kecil dan dari lisan orang yang paling dungu di antara manusia, maka dengan berlapang dada kita tunduk kepada kebenaran itu. Kita tunduk kepada kebenaran bukan karena anaknya, bukan karena orangnya, bukan karena siapa yang menyampaikan kebenaran itu, tapi kita tunduk kepada kebenaran itu karena perintah dari Allah tabaraka ta'ala. Perintah dari Allah. Iblis dihinakan oleh Allah itu karena tidak tunduk terhadap kebenaran. Iblis diusir oleh Allah itu bukan
karena dia bermaksiat seperti berzina, minum khamr, lain sebagainya, bukan. Tapi iblis dihinakan oleh Allah itu karena tidak tunduk kepada kebenaran, karena meremehkan manusia, ya, karena dia menganggap dirinya itu lebih baik daripada Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sahih dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibarin." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga. Siapakah mereka? Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibarin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam kolbunya, di dalam hatinya itu ada sifat kibar, sifat sombong. Mithqalu dzarrah, walaupun sebesar biji zarrah. Orang yang memiliki sifat kesombongan walaupun sebesar biji zarrah, biji sawi, maka orang itu tidak akan masuk ke dalam surga Allah tabaraka taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kibar itu sifat sombong. Nah, sifat sombong, kibar ini lawannya adalah apa tadi? Tawadhu'. Jadi sombong itu lawannya tawadhu'. Berarti kalau orang yang tawadhu', orang yang terlepas dan terbebas dari sifat kesombongan. Sebaliknya, orang yang memiliki sifat kesombongan itu berarti orangnya tidak tawadhu'. Maka orang seperti ini kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Maka kebalikannya, ya, korelasi antara hadis yang disampaikan oleh pengarang kitab ini dengan judulnya tadi, karakteristik mereka dicintai oleh Allah, kelompok yang ke-24 adalah mereka yang tawadhu'. Mereka yang tawadhu'. Sementara hadis yang disampaikan oleh pengarang kitab ini adalah bukan hadis tentang tawadhu', tapi hadis tentang lawan dari tawadhu'. Yaitu apa tadi? Sombong. Apa korelasinya? Hubungannya apa? Hubungannya adalah kebalikan. Kalau dalam usul fikih namanya fahmul mukhalafah. Ada fahmul muwafaqah dan fahmul mukhalafah dalam kitab usul fikih. Ya. Fahmul mukhalafah itu adalah kebalikan daripada hadis ini. Saya kasih gambaran, contohnya gini. Contoh. Di dalam Al-Qur'an tidak ada satupun dalil yang melarang, ya, kita memukul kedua orang tua. Jangan kamu memukul kedua orang tua. Tidak ada satupun dalilnya. Ya, tidak ada satupun dalil yang melarang seorang anak memukul kedua orang tua. Tapi kebalikannya, bahwa dalil itu yang ada adalah larangan yang paling kecil daripada memukul. Larangan yang paling kecil daripada memukul. Dalilnya adalah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Di sini larangannya, fala taqul lahuma uffin. Janganlah kalian sebagai seorang anak mengucapkan kalimat kepada kedua orang tua kalian. Kalau orang tua kalian sudah sepuh, sudah berlanjut usia, itu jangan sekali-kali kalian mengucapkan kalimat Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kalau orang tua itu sudah sepuh, sudah tua, sudah berlanjut usia, kata Nabi SAW, mereka itu kembali seperti anak-anak. Maaf, buang airnya sembarangan. Tanpa dia sadari, tiba-tiba sudah keluar BAB, BAK-nya. Maka kita sebagai seorang anak harus apa? Harus bersabar melayani kedua orang tua sudah sepuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan, "Fala taqul lahum uffin." Jangan kalian
mengucapkan kalimat kepada kedua orang tua kalian. Maknanya apa? Maknanya adalah mengucapkan kalimat saja, cis kayak gitu, itu hukumnya haram, apalagi yang lebih atas daripada itu. Apalagi yang lebih atas daripada itu, lebih diharamkan lagi. Kemudian kata Allah, wala tanharhuma. Begitu juga jangan membentak kedua orang tua kalian. Nah, mengucapkan kalimat kemudian membentaknya saja hukumnya haram, apalagi dosa yang lebih besar daripada itu kepada orang tua kita. Itu namanya faham mukhalafah seperti itu di dalam usul fikih. Begitu juga di dalam hadis ini, Nabi SAW menyebutkan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga siapa mereka? Man kana fi qalbi mithqalu dzarrah, yaitu seorang yang di dalam hatinya memiliki sifat kesombongan. Kebalikan daripada hadis ini adalah orang yang tidak memiliki sifat sombong, alias memiliki satu sifat yang namanya apa tadi? Tawadhu'. Maka orang ini dijamin oleh Allah berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sifat tawadhu', Allah menjamin orang itu dimasukkan ke dalam surga yang paling tinggi. Kenapa? Karena tawadhu' ini termasuk sifat yang mulia, sifat yang tinggi yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Bapak Ibu sekalian, tahukah kita bahwa surga yang paling tinggi, karena surga itu ada 3 tingkat. Kira-kira Bapak Ibu masuk ke tingkat yang mana? Surga itu ada 3 tingkat. Yang pertama adalah tingkatan dasarnya surga, pondasinya, dasarnya paling bawah, ya. Kemudian di pertengahannya surga, kemudian yang paling atas. Siapa mereka? Nah, 3 surga, 3 tingkat ini diperuntukkan untuk siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi SAW? Ana za'imun bi baitin fi rabtil jannati liman tarakal mira'a wa in kana mazihan wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wastil jannati liman tarakal kadiba wa in kana mazihan wa fi a'lal jannati liman hasuna khuluqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, aku jamin sebuah rumah yang mewah, sebuah istana yang megah. Untuk siapa? Untuk mereka yang meninggalkan perdebatan. Maaf, aku jamin sebuah rumah di pondasinya surga, di surga yang paling bawah. Bagi siapa? Bagi mereka yang meninggalkan perdebatan walaupun posisinya benar. Perdebatan dia tinggalkan walaupun posisinya benar. Saya benar, gitu kan? Tapi saya lebih baik meninggalkan perdebatan. Melayani kamu itu saya lebih baik diam daripada melayani kamu. Seperti itu. Kita tinggalkan itu perdebatan, apalagi di medsos hari ini semua jadi ustadz. Namanya ustadz instan. Coba kita lihat di medsos, orang-orang yang gak pernah belajar agama tiba-tiba tampil jadi seorang ustadz. Namanya ustadz instan. Kita belajar saja bertahun-tahun. Ya, saya dulu mondok 4 tahun di Lombok, 4 tahun. Lalu ngabdi setahun. Kemudian kuliah spesialis fikih dan usul fikih 2 tahun D2 di Islamic Center 2 tahun. Baru lanjut lagi di Lipia, Universitas Islam Ibnu Saud cabang Jakarta. Kemudian ngambil S2 lagi. Itu bertahun-tahun kita belajar baru bisa mengajarkan, dan itu pun masih kurang, belum punya ilmu rasanya. Kalau sekarang apa? Semua serba jadi ustadz, walaupun ustadznya, gurunya siapa? Mbak Google. Gurunya nggak jelas. Subhanallah, gurunya Mbak Google. Ya, semua jadi ustadz itu. Maka kita tinggalkan Bapak Ibu sekalian. Karena Rasulullah menjamin orang yang meninggalkan perdebatan walaupun posisinya benar, dijamin mendapatkan rumah, tapi rumahnya di mana? Di dasar surga. Ibu-ibu mau nggak di dasarnya surga? Mau nggak? Lumayan. Daripada nggak masuk sama sekali, ayo. Lebih baik di dasarnya surga daripada nggak masuk sama sekali. Kalau ibu-ibu di sana itu
di majelis ta'lim yang lain, saya di emperan surga nggak apa-apa Ustaz. Yang penting apa? Yang penting masuk surga. Ini pesimis banget, Pak. Kemudian kata Nabi SAW, wa fi wastil jannati liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Dan aku jamin sebuah rumah di surga pertengahan. Kalau tadi kan di bawahnya, di dasarnya surga, Pak. Masya Allah. Sama seperti di dasarnya neraka jahanam, di kerak-keraknya neraka. Buat siapa? Buat siapa? Munafik. Innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di kerak-keraknya neraka, di dasarnya neraka, di bawahnya nerakanya orang kafir. Ya, begitu juga orang yang meninggal perdebatan berada di surga yang paling bawah, mendapatkan rumah yang mewah di pondasinya surga. Tapi yang kedua ini, wa fi wastil jannah, dan aku jamin sebuah rumah di surga yang tengah, di tengah-tengah surga, liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan, seseorang yang meninggalkan perkataan dusta walaupun niatnya bercanda. Pernah dengar namanya stand up komedi? Pernah dengar? Tahu nggak? Dari awal sampai akhir isinya dusta semua itu. Betul nggak? Niatnya supaya orang lain tertawa. Maka Nabi SAW mengancam mereka dengan 2 kali ancaman. Wailul lahu. Neraka wail bagi mereka itu, dan neraka wail bagi mereka. Bagi mereka yang berdusta, yang suka berdusta, supaya orang lain itu tertawa. Dia menceritakan sesuatu supaya orang itu tertawa. Tapi sebaliknya, kalau orang bisa meninggalkan seperti itu, dijamin oleh Nabi SAW mendapatkan rumah di pertengahannya surga. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga apa? Wa fi a'lal jannati liman hasuna khuluqah. Dan aku jamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi. Tuh. Nah, ini yang kita harapkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah al-muttaqin semuanya ditempatkan di surga yang paling tinggi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lalu bagaimana kalau selain jamaah al-muttaqin? Sama, mudah-mudahan sama gitu kan. Ya. Rasulullah menyebutkan wa fi a'lal jannati liman hasuna khuluq. Siapa mereka? Aku jamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi. Surga yang paling tinggi bagi mereka yang memiliki akhlakul karimah. Memiliki akhlak yang baik. Maka kita kembali kepada tawadhu tadi Bapak Ibu sekalian. Tawadhu itu termasuk akhlak yang mulia di sisi Allah Tabaraka Ta'ala. Tawadhu itu termasuk akhlak yang tinggi di sisi Allah. Sehingga orang yang memiliki sifat tawadhu, maka kelak di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menempatkan orang itu ke dalam apa? Surga yang paling tinggi di sisi Allah Rabbul Izzatil Jalalah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min syai'in athqalu mizanil mu'min yaumil qiyamah min husnil khuluqin." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada amalan yang paling memberatkan timbangan seorang mukmin di hari kiamat melainkan ketika dia memiliki akhlak yang baik. Tidak ada amalan yang bisa memberatkan timbangan kita Bapak sekalian kecuali memiliki akhlak yang baik. Salat subuh kita tadi belum tentu diterima oleh Allah. Bacaan Al-Quran kita, misalnya ini bacaan Al-Quran masih berepotan, tajwidnya nggak jelas, tahsinnya nggak jelas, makhrajnya nggak jelas, belum tentu diterima oleh Allah. Infak sedekah kita juga belum tentu diterima oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan kita memiliki akhlak yang baik, ya akhlak yang baik yang membuat manusia itu senang sama kita, yang menyebabkan manusia tidak tersakiti hatinya dengan lisan dan akhlak kita, itu akhlak yang baik itu Bapak Ibu sekalian. Kita bisa menjaga lisan kita dari menyakiti orang lain. Maka ketika kita memiliki akhlak yang baik, mudah-mudahan dengan itu kita ditempatkan di surga yang paling tinggi di hadapan Allah Tabaraka Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjut hadisnya. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarrah min kibarin. Tidak akan masuk surga seseorang yang memiliki sifat kesombongan dalam hatinya, walaupun sebesar biji apa tadi? Zarrah. Qala rajulun,
Maka ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan." Ya Rasulullah, ada seseorang di antara kami yang suka memakai pakaian yang baru, pakaian bagus, bajunya serba baru ya Rasulullah. Wa na'luhu hasanah. Begitu juga sandalnya itu baru semua, kendaraannya baru, pokoknya kalau dia tampil selalu pakaiannya baru, bagus ya Rasulullah. Apakah dia itu termasuk sombong? Enggak. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamala." Tidak ya wahai persahabatku, itu bukan orang sombong. Karena Allah Ta'ala jamil, Allah memiliki sifat, Allah memiliki jamil, Allah maha indah. Yuhibbul jamal, dan Allah menyukai keindahan. Berarti tidak termasuk kesombongan orang yang menampakkan keindahan dalam dirinya itu dengan berupa pakaiannya, penampilannya. Justru itu sangat disukai oleh Allah Ta'ala. Apalagi kita diberikan rezeki oleh Allah, harus menampakkan itu rezeki, Bapak Ibu sekalian. Allah berfirman, wa amma, ayat yang saya bacakan tadi Pak, di rakaat kedua, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat-nikmat Rabbmu, maka tampakkanlah, kata Allah. Nikmat Allah, ceritakan, tampakkan itu nikmat Allah. Kalau kita diberikan rezeki oleh Allah, lalu kita tampakkan berupa rezeki itu, maksudnya apa? Kita beli pakaian yang bagus-bagus, kita pakai berpenampilan rapi, penampilan baik, itu sangat disukai oleh Allah Ta'ala. Itu bukan orang sombong namanya, tapi memang dia suka dengan keindahan, dan Allah pun sangat suka seperti itu, ya. Makanya para sahabat bertanya, apakah para sahabat yang memakai pakaian bagus, kendaraannya bagus, ya sandalnya bagus, apakah itu sombong ya Rasulullah? Tidak. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai segala keindahan. Masya Allah. Kemudian kata Nabi SAW, al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Orang yang sombong itu adalah mereka yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu namanya, kata para ulama, rukun daripada kesombongan. Jadi rukun kesombongan itu ada dua, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh pertama tadi, Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, at-tawadhu' an tad'a lil haqqi wa in qabilta min sabin nas aw ajlin nas. Orang yang tawadhu itu adalah orang yang tunduk kepada apa tadi Pak? Bu. Tunduk kepada apa? Kebenaran. Walaupun kamu dapatkan dari anak kecil atau orang yang paling jahil, orang paling bodoh di antara kalian. Ya, itu namanya tawadhu'. Maka kebalikannya orang sombong adalah kebalikan dari tawadhu'. Kalau tawadhu' menerima kebenaran dari siapapun tanpa memilah dan memilih siapa ustadz yang menyampaikan itu. Oh, ini ustadznya bukan kelompok saya. Oh, ini ustadznya enggak ada jenggotnya. Ya. Ini jenggot jangan dipaksa-paksakan untuk tumbuh. Gitu kan? Ini pakai minyak apalah supaya tumbuh apa? Tumbuh jenggotnya. Subhanallah, jangan dipaksa-paksakan. Jenggot itu ini sekaligus mengkritisi Raja Dangdut ini. Saya punya tulisan untuk mengkritik. Alhamdulillah, mudah-mudahan sudah sampai ke beliau, mengkritisi Raja Dangdut. Ya, tentang apa? Jenggot. Jenggot itu hukumnya sunnah, Pak. Sunnah. Jenggot itu, kita punya jenggot itu hukumnya sunnah. Tapi, ada tapinya Pak. Kalau sudah tumbuh, memotongnya hukumnya haram. Paham Pak? Jenggot itu hukumnya sunnah. Tapi kalau sudah tumbuh, haram hukumnya dipotong. Hukumnya haram. Ya. Boleh dipotong kalau sudah sampai satu apa namanya nih, kayak gini nih. Hah? Bukan hasta. Kalau gini hasta, la ilaha illallah, gini gimana panjangnya jenggotnya, Bu? Bukan gini saya bilang, segini.
Satu genggaman. Nah, kalau satu hasta kubaha tuh. Gini, panjang amat. Maksudnya segini, Bu. Pegang gini. Kalau udah melewati satu genggam ini baru boleh dipotong. Maksudnya untuk merapikan itu boleh. Tapi kalau belum sampai segini haram hukumnya, tidak boleh. Makanya para ulama sepakat, kebanyakan para ulama mengatakan bahwa motong jenggot hukumnya haram. Ya, motong jenggot hukumnya haram. Jadi itu, Pak. Nah, kita lanjut lagi. Jadi kata Nabi SAW tadi, batrul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Inilah yang dimiliki oleh iblis tadi, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya coba buka-buka kitab-kitab para ulama, apa yang menyebabkan iblis itu memiliki sifat ini. Ternyata awalnya iblis itu tidak sombong sebenarnya. Bukan sombong, penyakit. Maksudnya penyakit yang pertama yang dimiliki oleh iblis itu bukan sombong ternyata. Bukan. Tapi penyakit yang pertama kali dimiliki oleh iblis itu adalah hasad. Hasad sama siapa? Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah yang insyaallah sudah kita hafal. Apa kata Allah? Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Terus apa lagi? Kok lupa? Qala inni nah, ada yang kurang nih. Iya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat-malaikat di situ, Pak. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan seorang khalifah di permukaan bumi ini. Aku akan menciptakan manusia, maksudnya di permukaan bumi ini. Maka para malaikat bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, ya Rabb, apakah engkau menjadikan manusia-manusia di bumi ini yang suka menumpahkan darah, yang suka berbuat kerusakan? Prediksi malaikat itu benar, betul ya? Mereka akan berbuat kerusakan, ya Allah. Mereka akan apalagi? Menumpahkan darah. Wa nahnu nuqaddis nusabbihu. Kok apa sih tadi? Hah? Iya, itulah. Kamilah hamba-hamba yang senantiasa mensucikan engkau, bertasbih mensucikan engkau, ya Allah. Apa kata Allah? Ana a'lamu, ya, aku lebih tahu daripada kalian. Kalian tidak tahu, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak itu iblis iri dengki. Karena Allah juga mengatakan walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan Nabi Adam. Kami telah memuliakan Adam dan keturunannya, kata Allah tabaraka taala. Nah, iblis pun merasa iri. Adam dan keturunannya dimuliakan. Terus aku gimana? Kan gitu. Maka ketika dia memiliki hasad, memiliki sifat iri dengki sama si Nabi Adam tadi, Bapak Ibu sekalian, lalu Allah tabaraka taala memerintahkan pula kepada malaikat dan iblis yang iri tadi, kalau begitu sujudlah semua kalian kepada Adam sebagai penghormatan kalian kepada Adam, kepada manusia yang mulia di sisiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Oh enggak, gitu kan? Enggak. Nah, karena ini tadi, makanya orang yang hasad itu bisa menimbulkan penyakit yang lebih berat daripada hasad lagi. Apa tadi? Sombong. Nauzubillah min dzalik. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman juga di dalam surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Al-Isra, maaf, Al-Isra ayat 37. Wala tamshi fil ardi marha. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula wala tamshi fil ardi marha. Janganlah kalian berjalan di permukaan bumi ini dengan angkuh, dengan sombong. Karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan tidak pula akan sampai setinggi gunung. Surat Al-Isra ayat 37. Allah melarang kita jalan di permukaan bumi ini dengan apa? Memiliki sifat sombong, sifat angkuh, menyombongkan diri. Nah, berdasarkan ayat inilah para ulama menjelaskan juga bahwa sombong itu tidak serta-merta dua hal tadi, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini termasuk rukunnya. Paham ya? Ini termasuk rukunnya, rukun. Rukunnya adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Adapun cabang-cabang daripada kesombongan itu banyak macam. Termasuk apa tadi? Kata Allah, berjalan di permukaan bumi dengan sombong, dengan angkuh. Misalnya apa? Dia memakai yang indah, pakaian yang indah, atau pakai kendaraan yang mewah sekali, dengan angkuhnya, dengan sombongnya meremehkan orang yang pakai motor. Dengan sombongnya dia meremehkan orang yang jalan kaki. Dengan angkuhnya dia tidak menghiraukan orang yang duduk di pinggir jalan itu. Ya, akhirnya dia ngebut-ngebutan gitu. Subhanallah, ini termasuk orang yang angkuh. Allah melarang itu semua, Bapak sekalian. Ya, Allah melarang. Makanya ketika kita bertemu dengan seorang muslim di jalan raya itu, jangan lupa ucapkan salam. Supaya apa? Supaya terhindar dari sifat kesombongan dari kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hal adullukum idza fa'altumuh tahabbtu. Hai para sahabatku, maukah aku beritahukan kepada kalian satu perbuatan? Jika kalian melakukan perbuatan ini, kalian akan saling mencintai. Kalian akan saling mencintai. Hasad, dengki, sombong, insya Allah akan hilang semua itu. Maka para sahabat mengatakan, apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, afshus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Bapak Ibu sekalian, sebarkan salam di antara kita. Selama yang kita lihat di jalan, dimanapun itu orang Islam, maka sebarkan salam, walaupun itu hukum sunnah. Sebarkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Supaya apa? Hasad, sombong, dengki dan sebagainya, insya Allah akan hilang, Bapak Ibu sekalian. Akan hilang. Kalau kita enggak, baru sebarkan salam ketika sama orang yang kita kenal. Kalau enggak, lihat-lihat dulu, dia punya jenggot enggak? Dia enggak punya jenggot, enggak usah salam. Subhanallah. Lihat lagi celananya, Allahu Akbar. Oh, celananya di bawah mata kaki, falaisa minna la haula wala quwata illa billah. Apa falaisa minna itu? Bukan golongan saya ini, enggak usah salam. Ada saja orang masih memiliki sifat iblis seperti itu. Apa yang kita sombongkan di dunia ini? Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, ya ayuhan nas, antum fuqara ila Allah. Wahai manusia semua, kalian semua itu fakir, miskin di hadapan Allah. Wa nahnu aghnia, dan akulah orang yang paling kaya kata Allah. Apa yang kita sombongkan? Kita sombongkan amalan kita, kita bangga dengan amalan kita. Demi Allah, amalan yang kita lakukan belum tentu diterima sama Allah itu, Pak. Kita menyombongkan diri dengan apa? Dengan ilmu yang kita miliki. Tahukah kita? Ilmu juga itu adalah amanah. Makanya semua yang kita miliki itu adalah amanah dari Allah. Semua yang kita miliki adalah amanah. Ilmu yang kita miliki amanah. Apakah kita amalkan apa tidak? Harta yang kita miliki adalah amanah. Kita infakkan atau tidak, kita dapat dari mana dan untuk apa kita gunakan harta dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu amanah dari Allah. Apa yang kita sombongkan, Bapak Ibu sekalian? Ya, kita termasuk anak-anak cucu kita itu amanah juga. Kita bisa urus dengan baik apa tidak. Maka bergembiralah jika Bapak Ibu punya anak cucu yang perempuan minimal 2 orang. Adakah? Yang punya cucu atau punya anak perempuan 2 orang ada? Banyak. Saya paling banyak lagi. Anak saya perempuan semua.
Maka di rumah yang paling ganteng saya sendiri. Masya Allah. Nabi SAW mengingatkan, man kana lahu bintani fahya bihima hatta tablugha. Barang siapa yang orang tua itu memiliki minimal 2 orang anak perempuan. Siapa di antara orang tua yang memiliki 2 anak perempuan? Fahya bihima, lalu dia menghidupkan anak itu, maksudnya mengurus sampai dia menikah. Mengurus dengan baik sampai dia menikah, dia sampai taat sama orang tuanya. Kemudian setelah menikah dia taat sama suaminya, maka kedua anak itu menjadi tameng dan perisai dari api neraka. Kedua anak itu akan menarik Bapak Ibu sekalian ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah ya yang punya anak perempuan. Enggak ada dalilnya barang siapa yang punya anak laki-laki, enggak ada dalilnya. Kenapa? Karena mengurus anak perempuan jauh lebih apa Pak? Lebih susah daripada ngurus ngurus anak perempuan lebih susah daripada anak laki-laki. Bapak mertua saya pernah ngomong gini sama istri saya. Tapi saya diceritain sama istri sebelum menikah. Kata bapaknya, bapak itu lebih baik mengurus 100 ekor sapi daripada kamu sendiri, katanya. Coba. Lebih baik ngurus 100 ekor sapi daripada ngurus kamu sendiri. Subhanallah. Kenapa? Berat ngurus perempuan itu, Pak. Kenapa? Karena kalau kita ngurus laki-laki, itu laki-laki lebih mendahulukan ini. Apa? Akalnya, Pak. Kita marahin dia, kita smackdown dia, udah selesai masalah. Maksudnya nggak akan dia ingat lama-lama gitu. Itu kalau kita ngurus laki-laki, punya cucu laki-laki biasa. Tapi kalau ibu bapak punya cucu perempuan, punya anak perempuan, maka perempuan itu terkenal dengan ahli sejarah. Saya ulang lagi, ini perlu diingat tuh, perempuan itu terkenal dengan ahli sejarah. Masa sekarang ini dia akan ingat sampai puluhan tahun ke depan, sampai sudah jadi engkong-engkong, nenek-nenek, masih dia ingat. Itulah ahli sejarahnya perempuan. Hebat perempuan, luar biasa. Kenapa? Karena perempuan lebih mendahulukan perasaannya daripada akalnya. Contoh yang paling kecil, bawa motor sen kanan, sen kiri malah belokkan. Itu contoh paling kecil. Contoh paling kecil itu, Masya Allah. Saya kan melihat langsung permasalahan, Pak. Lagi bawa mobil, ini ibu-ibu nih. Oh, ini orang mau belok kiri karena dia sen kiri kan. Udah saya mau nyalip, hampir tinggal berapa jengkal, saya tabrak itu ibu itu. Ternyata ibunya lebih galak daripada saya. Bapak ini bisa bawa mobil nggak? Maaf Bu, tadi ibu sen kiri, bapak yang salah. Ya udah, daripada ladenin nggak akan selesai. Maaf ibu ya, saya langsung kabur. Kenapa? Polisi jadi lawan. Itulah the power of mama 2023 nanti insyaallah. Masya Allah. Tapi yang jelas nggak ada ibu-ibu di sini. Ibu-ibu di sini luar biasa solehah semua insyaallah. Ibu-ibu di luar, ya pindah dari sini maksudnya. Kita lanjut lagi Ibu. Kemudian yang berikutnya di dalam surat Al-Furqan, ini sebagai peringatan buat kita semua, surah Al-Furqan ayat 63 dan surah Luqman ayat 18-19. Ini kita akan bahas, ini penting sekali. Wasiat-wasiat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 63 dan surah Luqman ayat 18 dan 19. Ini penting. Surat Al-Furqan dulu Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yanshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Wa ibadur rahman. Coba saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menghayati sejenak. Ada yang bawa Al-Quran? Oh enggak ada, alhamdulillah. Saya doakan jamaah di sini penghafal Quran semua. Karena enggak ada Al-Quran. Baik.
Karena kita kan ngaji, Pak, ngaji Al-Qur'an gitu. Baik, dalam surah Al-Furqan ayat 63 di sini disebutkan wa ibadur rahman. Ibadur rahman. Allah menggandengkan, pelan-pelan kita jelasin biar paham. Allah menggandengkan ibad. Ibad itu jamak dari abdun. Artinya apa? Hamba. Digandengkan dengan salah satu sifat Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah nama Allah. Zat yang memiliki sifat apa? Pengasih, penyayang. Di sini ada pelajaran sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita ketahui, yang tidak tersirat di sini. Tidak tertulis di sini, Pak. Allah sebutkan wa ibadur rahman dan Allah tidak menyebutkan wa ibadullah. Kan bisa saja Allah sebutkan wa ibadullah. Ngerti nggak, Pak? Bu, wa ibadullah yaitu dan hamba Allah. Bisa saja Allah sebutkan seperti itu. Tapi Allah tidak memilih Allahnya, maksudnya lafzul jalalah tidak. Ya, saya nggak ada iPad ya. Coba ada iPad enak ditulis ini. Wa ibadullah tidak disebutkan seperti itu. Tapi Allah sebutkan adalah Allah mengambil salah satu dari Asmaul Husnanya, yaitu kalimat apa tadi? Ar-Rahman. Sehingga menjadi kalimat wa ibadur rahman. Di situ Allah menginginkan sesuatu, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Apa di situ? Ar-Rahman itu artinya zat yang maha pengasih, maha penyayang. Maka maknanya adalah kalau digandengkan dengan hamba, maka ibadur rahman yaitu hamba. Ya, ibadur rahman itu hambanya zat yang maha pengasih. Maknanya adalah Allah menginginkan dari hamba-hambanya untuk menjadi hamba yang selalu mengasihi dan menyayangi sesama. Itu maksudnya. Karena Allah sebutkan di sini wa ibadur rahman. Allah tidak menyebutkan wa ibadullah. Ibadullah hamba Allah, udah selesai masalah. Tapi Allah sebutkan adalah ibadur rahman, yaitu hamba zat yang memiliki sifat pengasih penyayang. Maka kita sebagai hamba-hamba Allah juga harus menyayangi antar sesama manusia, antar sama makhluk, bukan hanya manusia, termasuk sama makhluk yang lainnya, termasuk apa? Binatang-binatang wajib kita sayangi, wajib kita kasihi. Seperti itu maksudnya, Bapak sekalian. Ya, kemudian kita lanjut lagi. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Adapun hamba-hamba Allah yang memiliki sifat apa tadi? Memiliki sifat Ar-Rahman, apa maksudnya? Pengasih, penyayang, ditambah lagi dia tawadhu. Yamshuna 'alal ardi hauna. Apabila mereka berjalan di permukaan bumi ini hauna, kata Allah, mereka berjalan dengan rendah hati. Berjalan dengan rendah hati, menganggap orang yang dia ketemu di jalan itu dia lebih baik daripada dirinya, itu dia. Pernah nggak kita tanamkan seperti itu, Pak? Kita keluar rumah nih, bertemulah dengan seorang muslim yang mungkin lebih tua daripada kita atau lebih muda daripada kita. Kita menganggap orang ini lebih baik daripada saya. Pernah nggak seperti itu atau jarang? Jarang ya. Paling dia baru ngaji, saya udah hafal gitu kan. Paling gitu kita, subhanallah. Sombong gitu kan. Ketemu sama orang muslim, dia menganggap bahwa oh subhanallah, dia lebih baik daripada saya dalam segala hal. Amalan soleh yang lebih banyak, dosanya lebih sedikit. Contoh, ini sering saya sampaikan, kalau bertemu dengan seorang muslim yang umurnya lebih tua. Misal Pak, yang paling tua adalah Bapak, iya Pak ya? Bapak umur berapa Pak? 85? 84? Masya Allah, bonusnya udah banyak. Semoga Allah memanjangkan umur Bapak dalam ketaatan kepada Allah. Alhamdulillah beliaunya rajin ikut ngaji.
Seandainya Allah mewafatkan Bapak, semoga Allah mewafatkan Bapak ketika sujud di sini terakhir kalinya, yaitu meninggal dalam apa? Husnul khotimah, sangat indah sekali itu. Ya, ketika bertemu dengan Bapak lebih tua daripada kita umurnya, dalam segi umurnya, katakanlah dalam diri kita, Bapak lebih tua daripada saya, berarti amalan solehnya lebih banyak dibandingkan saya. Amalan solehnya lebih banyak dibandingkan saya. Atau sebaliknya, kita Pak bertemu nih, misalnya kita lebih muda, umurnya lebih muda dibandingkan kita. Kita umurnya misalnya rata-rata 50-an, bertemu dengan anak muda yang umurnya baru 30-an. Katakanlah dalam hati kita, dalam diri kita, dia masih muda, berarti dosanya lebih sedikit dibandingkan saya yang sudah tua. Seperti itu Pak. Itulah yang dimaksud oleh Allah haunan. Dalam surah apa tadi? Al-Furqan ayat 63. Allah berfirman, alladzina yanshuna 'alal ardi hauna, yaitu mereka ketika berjalan di permukaan bumi ini, mereka berjalan dengan rendah hati. Rendah hati ya tadi. Bertemu dengan seorang muslim yang umurnya lebih tinggi, lebih tua, dia mengatakan dalam dirinya, dia lebih tua daripada saya, berarti amalan soleh yang lebih banyak dibandingkan saya. Ketika bertemu dengan seorang muslim yang umurnya lebih kecil, lebih muda, dia katakan dalam dirinya, dia lebih muda dibandingkan saya, berarti dosanya lebih sedikit. Allahu Akbar. Coba diasah seperti itu hati kita Pak, supaya tidak memiliki sifat iblis dalam diri kita nih. Mulai hari ini, setelah bertemu, wah Masya Allah, dia sudah banyak amalan solehnya, dia sudah banyak amalan soleh. Seperti itu Pak. Jangan menempatkan diri kita di atas segala-galanya. Tahukah kita kenapa Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Tabaraka Ta'ala di laut merah sana? Salah satu sebabnya itu adalah memiliki sifat apa? Merasa diri paling tinggi. Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku itu Rob kalian yang paling tinggi. Allahumma musta'an. Berarti menganggap Allah, zat pencipta semesta alam ini, menganggap lebih rendah daripada dia. Fir'aun menganggap dirinya lebih tinggi daripada Allah Tabaraka Ta'ala, maka Allah tenggelamkan dia. Walaupun di penghujung nyawanya dia sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun sempat bertobat Pak. Sudah mau tenggelam, dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun, kata iblis. Kata siapa nanya? Fir'aun, aku beriman kepada Robnya, kepada Tuhannya Musa dan Harun. Meninggal dunia. Tapi kata Allah, kalah. Sekali-kali tidak diterima tobatnya. Karena tobatnya sudah, nyawanya sudah di penghujung ini, sudah tenggorokan. Tidak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, itulah sifat ibadur Rahman. Itu mereka berjalan dengan rendah hati di jalan itu. Berjalan dengan rendah hati, tidak sombong, tidak arogan. Ya, itu semua aturannya sudah dijelaskan oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Termasuk ketika kita berjalan di jalan, maka milikilah satu sifat yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Furqan ayat 63 ini, haunan, rendah hati. Kemudian yang kedua sifatnya apa? Nah, ini lagi sifat ibadur Rahman apa Pak? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil menyakiti hati mereka, menyapa mereka, menjelek-jelekkan ibadur Rahman tadi, maka mereka membalas qalu salama. Mereka mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang-orang jahil tadi. Gitu Pak. Contoh, ibu-ibu digibahin sama tetangganya. Anggaplah bahwa ibu yang gibahin ibu tadi itu mereka jahil, belum pernah ikut pengajian, maka balas dengan kata-kata yang baik. Kalau kita dijelek-jelekin, apa kamu itu gini, kamu sok alim, tapi jangan dibalas kata-kata kasar daripada lu sok kafir. jangan dibalas dengan kalimat yang lebih buruk lagi. Ya,
Nggak apa-apa gua soalnya yang penting lo sok kafir gitu. Subhanallah. Atau lebih parah lagi, apa yang pakai jenggot itu kayak mbek, kayak kambing, daripada lo nggak pakai jenggot kayak anjing. Astagfirullah. Jangan, Pak. Jaga mulut kita nih. Jaga. Kita balas dia itu dengan kalimat yang baik. Ya. Kalau dia ngata-ngatain kita seperti itu, kita sampaikan kepada dia, semoga Allah memberi kamu hidayah. Kita doakan dia, semoga Allah memberimu hidayah. Kita tampakkan akhlak yang baik sebagai seorang ibadur Rahman. Kalau kita lakukan seperti itu, insya Allah. Kalau orang kafir, orang non muslim, mana yang lembut nih? Non muslim ya. Sekarang orang-orang non muslim melihat akhlak dan sifat kita seperti itu, saya yakin Pak, banyak di antara mereka yang masuk Islam, insya Allah. Ya, gimana mereka nggak mau masuk Islam? Ketemu, kamu kafir ya? Gitu. Astagfirullah. Subhanallah. Na'am barakallahu fikum. Ini saja kan sudah bunyi. Ya alhamdulillah sudah pas masuk waktu syuruk. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam jannatul firdaus minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.